Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pemikiran para tokoh filsuf alam. Yang pertama yaitu Thales. Thales yaitu seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dia lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan bagi orang-orang Yunani di Asia Kecil. Kondisi kota Miletus sangat makmur, sehingga orang-orang mengisi waktunya dengan berdiskusi. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat. Karena Thales mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Gagasan terpentingnya adalah air. Air adalah prinsip dasar segala sesuatu yang menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segalanya yang ada di semesta. Sebagai sumber kehidupan, bagaimana bahan makanan, semua makhluk hidup mengandung air dan memerlukan air untuk hidup. Selanjutnya yaitu Anaximandros. Dia filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Dia lahir sekitar tahun 610 sebelum Masehi. Pemikiran atau gagasannya yaitu to apeiron sebagai prinsip dasar dari segala sesuatu. Meskipun dia murid dari Thales, tetapi dia mempunyai cara pandang tersendiri dan berbeda dengan Thales mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Jika air itu segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun nyatanya air dan api saling berlawanan. Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar harus mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Dia mengatakan bahwa prinsip dasar sesuatu adalah to apeiron, yang berarti tanpa batas. Ia bersifat ilahi, abadi yang meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah segala sesuatu yang ada di jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, dari yang panas dan dingin, yang kering dan basah, dan gelap dan terang. Dan kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Selanjutnya yaitu Anaximenes. Dia berasal dari kota Miletus. Dia lahir sekitar tahun 585 sebelum Masehi dan mulai terkenal sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Kematiannya diperkirakan sekitar tahun 528 sampai 526 sebelum Masehi. Ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip segala sesuatu. Dia berpendapat bahwa udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, dan akan muncul sebagai bentuk lain. Udara merupakan zat yang terdapat di dalam segala hal, baik air, api, dan manusia. Perubahan tersebut berprinsip pemadatan dan pengenceran. Jika udara bertambah, kepadatan akan muncul berturut-turut, angin, air, tanah, dan batu. Jika mengalami pengenceran, maka akan timbul api. Selanjutnya yaitu Parmenides. Dia lahir tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal tahun 470 sebelum Masehi. Dia berasal dari kota Elia, Italia Selatan. Parmenides adalah filsuf dari mazhab Elia. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Heraklitus. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak akan berubah. Dia menuliskan filsafatnya berbentuk puisi yang terdiri dari prakata dan dua bagian, yaitu dengan kata jalan kebenaran dan jalan pendapat. Inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa yang ada itu ada. Dia sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kata yang ada, tetapi menyebutkan sifat-sifatnya, yaitu sesuatu tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Dan yang terakhir adalah Heraklitus. Dia lahir pada tahun 540 sebelum Masehi di Efesus dan meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi.
Dia adalah seorang filsuf Yunani kuno, pra-Sokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Dia dijuluki si gelap karena pemikirannya yang tidak mudah dimengerti. Pemikirannya yang terkenal adalah mengenai perubahan di alam semesta. Tidak satupun di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Dan dia terkenal dengan ucapannya yaitu semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Dan Heraklitus membayangkannya dengan dua cara. Yang pertama yaitu kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir, yang selalu bergerak dan tidak ada seseorang yang berpijak di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Yang kedua yaitu kenyataan seperti dengan api, yang melambangkan gerak perubahan itu sendiri, yaitu mengubah apa yang dibakarnya menjadi abu atau asap, tetapi api tetaplah api yang sama.